Terima kasih, di pagi hari ini kita akan melaksanakan drawing Piala Dunia U20. Pokoknya yang mau tahu tentang sahur bareng bisa WhatsApp kita ke 0882 3558 4857. Waktunya imsak. Nanti kalau pengantaran itu cuma 3.000 karena deket. Jadi... Apa itu? Lah rasanya kena ongkir. Baik kena ongkire ngono lho. Dan juga nanti kalau yang nggak punya WhatsApp bisa DM ke Instagram kita @sahurbareng_TV9. Mungkin yang kemarin salam-salam yang sempat DM di Instagram kita, mungkin hari ini kita akan bacakan. Ya, ada DM yang sekitar 2 tahun yang lalu belum kita bacakan. Sing iku wis kehapus. Profilnya diblokir dhewe nang Pak Eris. Hari ini yang mau belajar inspirasi tentang pertanian karena tema kita adalah Tadarus Tani. Nanti kita dengan Pak Pujiono. Wow. Ayo. Dengan Pak Pujiono. DRH berarti Dokter Handes. Dokter. Iki dokter ono saris kausah. Pokoknya ini luar biasa. Waduh, aku mau telat telat weteng loworo, telat buka ini. Oh. Telat buka. Terus loro weteng iki. Panjen gak oleh mangan iku kudu tertib. Apa? Mbak salah. Ini. Ya Allah, Mbak, hapus ya, Mbak. Baik kira kesini terus. Ditelepon bae kok ditelepon dekonektor lho. Oh ya wes lambai ya wes. Nggih, Assalamualaikum. Wonten apa, Dik? Dek. Mas Arif. Kiwo iki. Aduh, gimana ini? Apa? Ini loh, Eyang. Grandpa. Kakek. Oh, akong. Ayo kung. Kung. Mbahku ini loh mau dateng. Lah, mbahku ini ya tipe orang yang perfeksionis. Oh. Terus mbahku ini sukanya bercocok tanam. Mbak iki suka bercocok tanam pun lek seneng delok film bercocok tanam sih. Bu, pertanian iki lho. Lek iku gawe VPN. Sing pertanian. Jadi suka bertani. Jadi gini Mas Arif ya, aku kan bingung. Ini mbahku ini pasti nanti di rumah itu nyari suka nanam-nanam. Terus rumah itu pasti berantakan. Terus pasti, nih, kenal pacarmu, jadi pacarmu pinter. Masalah pertanian gitu ya Om. Aduh, padahal kan Mas Arif kan nggak ngerti apa-apa. Aku itu cuma sekedar ngomong, oh iya Mbah, aku tuh punya pacarku itu sukanya bertani, berkebun. Atau gitu Mas Arif. Terus gimana karena ini kebutuhan dong? mendesak. Kalau bisa tuker, kan aku paham tani, kamu kan gak paham. Gak cocok. Gak tuker sih sementara. Gak cocok. Awakmu teh. Segmen ini tok lho. Awakmu iku lambek non Sara. Lah dicara dihitung-hitungan Jawa iku ketemu 49. Gak cocok wae. Weton opo iku? Ayo dong, Mas Arif gimana solusinya? Ya awak ya apa teh? Kamu gak iso tak ngajari aku. Soalnya aku kadung ngomong Mbah, pacarku iki lho Mbak. Kamu gak tahu nandur, gak tahu sepisan nandur, kamu gak tahu kamu. Nek kelekan sering, kapian durung tahu aku. Terus gimana dong Mas Arif? Nanti kalau mbahku datang terus nanya, ya mungkin kok timbangane podo-podo repot, podo aja aku sing jawab kaya aku mantune. Gak percaya deh, soalnya iki wis kadung ngirim fotoku. Gak cocok sampeyan. Iku seneng pertanian. Suka pertanian, suka banget. Aku yang seneng pertanian, aku seneng aku. TGRT gini iki gak ono tanah blas, sing kok tanduri iki gini. Tanah sing nanggone Kediri ku tanah mbahku iku. Iki mbae di Kediri. Kediri desa kok Kebiri. Terus kamu kasih 1000 hektar. Tanah iki lho. Duduk sih. Oh, duduk pemerintah iku aja didol. Cuma mbakku senengane tandur ngono lho. Segala tanaman ya ditanduri. paling aku tak
les privat ae. Lho enggak ndelok di Google Chrome lho. Iya. Siapa? Ayo. Kok Google Chrome? Dewi PN siapamu? Duh, aku duwe biyen iku Mozilla, tapi keblokir. Ayo berarti googling Mas Arif. Googlingnya apa ya googlingnya? Ngene, zoom nang Camfrog. Enggak ngene lho. Utawa lewat Friendster. Arek lawas banget ya kita ya. Awakmu lek kepingin aman, gak ono gangguan anu. UC browser. Lah delok bal-balan ya delok film enak arek download. Ayo, apa ini Mas Arif? Coba mungkin ini ini ya. Siap-siap pokoknya wong Enggak tani masalah. lho. Sampean pokoknya apa jenenge menyambut kakek sampean biar nanti aku tak belajar dhewe ae tentang gitu. pertanian. Iki perjalanan sih iki. Perjalanan. Iki pemane perjalanan. Enggak, toko dewe. Oh, anu paling baik kendel ya. Kendel. Oh, belajar. Lah belajar sapa te? Wis masih aku dhewe kan yo Iso. ya apa. Contoh nanem apa gitu loh. Contoh-contoh yang Mas Arif tahu nanem tanaman apa? Tomat ngono ya apa? Lho aja, iku lagi Standar. Tomat gula tobat. Apa ya Mas Arif ya? Anu lombok-lombok cilik ngono. Aku lek sing ngecat ero aku. Lek sing nandur gak ero aku. Ngene wis Ya, belajar apa carane? mamulo ngene iki lho lemah wong belajar. Kon wis tuwa kae belajar. Yo ngene iki. Padahal tani iku kudu dibudayakno. Iya di sepurane. Wong lek wis ngene iki getun. Temenan. Wong iku mesti getun gek mburi. Lek getun ndek ngarep iku wong nonton sapi, getun nang ngarepe sapi diserutut. Kok genten mesti ana mburi. Iya. Perkara nandur iku mesti yang memburi ngene. Iya. Dengarkan apa kata Pak RT Mas Arif. Apa wong tandur iku mlaku memburi? Apa itu? Lek mlaku ngarepe icak-icak blok. Katene nandure ngene, lek nandur mengarep lak kena icak-icak ngene iki lho ya Nah, apa. itulah kenapa aku melihat berita bahwasanya pertanian di Indonesia gak maju gara-gara itu. Kenapa? Ya karena tani ini mundur. Nek maju ya rusak iku mau, makanya gak ada kemajuan. Wis. Terus aku ya apa? Mari iki. Ah. Iki aku kan sik kate ngurusi timnas. Kayak persiapan di Bali lho. Alah, kamu ngurusi tim sukses lo gak sukses kok. Kok kate ngurusi timnas Enggak, awakmu iki iki? akan ngurusi arek-arek iku. Oh, ngono. Iki engko tak belajari awakmu. Ngono ya. Ya. Saya pasrahkan ke Pak RT aja ya Pak RT ya, minta tolong ya Pak RT, dibanding nanti kita disuruh putus. Alah gak mungkin, jelas bayi sampean iku ndelok aku. Wih, gila. Terkesima. Jelas terkesima. Akhirnya shock meninggal. Saiki Enggak merasa bencinya ya meninggal. saiki tak goleki mbae, engko non Sarah mbek aku goleki mbae dhisik, Dik. Lho ya gak tutuk goleki awakmu. Bisa tutuk ndi-ndi. Tak pethuki dhisik. Ya sampean ae ijenan, gak usah ngejan non Sarah cek no kene nunggu Kok warung. gak ada ijenan niku lho, kanu yo kan gak enak. Lah kan sampe gue. Tak persiapno tak golekno wong tani sing pinter mari iki. Ya. Oh iya gitu ae. Kok enggak tak golekno sik. Lah, aja metu sik. Tak golekno wong Kulis iki. ngene ku laris ku lah. Mas, Ayang beb. apa-apa? Sebentar iki lho mbakku iki nang ndi yo? Oh ya ane kesasar iki paling nyantol nang ndi yo mbak iki yo? Alah wong wis tuwek ae lho paling ya wis paham lah. Gak mungkin keculik. Ya kalau sing gelem pisan. Iya, soalnya kan wis sepuh. Iya cuma saya tak goleki mbakku sik. Mas Arif tak tinggal dulu, jemput Mbak ya. Tak nyari Mbak dulu. Kalau sak kelebetan mang lho sapa. Oh, kau no ah. Tak tinggal dulu Mas Arif Ya. dadah. Hei. Sama niki wis tuwa ta sik umur 16 tahun kok mlaku kok wesit ngono. Senajan setan ketayangan. Cek up. Gak enak sing iki mau. Wong tuwek kok disetan-setan gentayangan. Iki anu ta, film 1000 dino iki lho. Iki jelas iki saiki dipindah nang kene awakmu iki sing mindah ya. Biyen iki nang kono saiki pindah rene awakmu iki lancang anjene. Lancang. Aku lancing jenenge. Sik, Iki lak warunge Sarah iki ya. berarti iki mbae. Lho kutuku iki. Putu. Putu. Lah iya kutuku iki. Putu. Sopo awakmu? Loh, kula kula sulmet. Oh, Sulmete putune jenengan. di sing ngesol-ngesol iku ta. Nggih kesul sepatu. Ah. Bukan, kula niki
koncone, konco cedhek ngoten lho. Konco raket ngoten lho. Biyen sak sekolah. Kesel aku. Oh, anu teko pundi sampean? Sampean tinggal teko Kediri. Lho ya apa ya iya. Numpak bis sampai 5 jam. Lho muter lewat ndi lah ono. Biasane Kediri kene paling 2 jam 3 jam. 5 jam lewat Tuban sih aku. Munyar. Bukan lewat Tuban sampean keliru numpak bis. Lho lah oleh sih dolen-dolen nung aku jarang dolen. Nggih angsal, cuman kan tujuannya sampean di Surabaya. Numpak bis langsung turu aku. Iya. Begitu tangi tak delok wis sak jam tak pikir wis teko sik pancet nang kono. Lah, suara kluthak-kluthik tak delok supire benekno nang ngisore. iku sik kan ketok, Mbak. Lek bis iku sik diservis kok wis jalan. Kono kan pintune terminal ono bis tak waca jurusan Surabaya. Iya, akeh jurusannya macam-macam. Lah timbangane aku mlebu terminal iku ono bis tak unggahi, langsung aku golek nggon sing nyaman turu. Iya, cedhak AC. 2 jam tangi. Oh, akhirnya wis tutup. Tak pikir wis tutuk. Tibake. Pancet. Tolak kluthak-kluthik tak delok ngisor. Oh, asem iki. Benekno mesine. Lah sampean kan milih kan iso sing arep dhewe, sing langsung latih budal, gak usah milih sing paling mburi. Ora apa. Gak antri ya lho. Rame. Dadak teko tengah dalan wis kate mlebu Surabaya ono rame-rame. Iya. Arek demo. Iya, anu bal-balan. Sepak bola. Sepak bola. Dudu sepak dola. Tapi biyen pelatihnya jenenge Dola, wah. Iya, U20 Cup. Ah. Kan tuh Israel memang nggak boleh untuk pertandingan di Indonesia. Lah iya, wong-wong gak paham sejarah soalnya. Bola. Saman punya pendapat lain. Iya. Kesebelasan Israel gak oleh nang Indonesia. Heeh, jene nang Indonesia gak oleh. Jenenge gak ero sejarah. Wong Israel iku asli Surabaya. Aku anyar ya. Loh. Wah, iki yo gak ero iki pemahamanmu kurang tentang sejarah. Lah kok iso Israel kok asli Surabaya? Loh, Israel iki Surabaya. Buktine? Loh, wah gak ero iki. Kendi ku ngene iki. Cedak Kleover ono iki lho. Kleover. Ngene wong loro-loro iku lak Israel. Surabaya iki ta? Lho, Kleover. Lah ya marine Israel iku sih. RSAL. Iku rumah sakit RSAL. Lah ya kan wong lek ngomong Israel. Iya. Wah, gak harus sejarah rek iki. Iya memang ngomongnya Resael itu Israel. Umurmu piro? Ya sih umur 50. Lah iki wis umur sakmono kok ngeyel karo wong tuwa. Awake dhewe ngono ngerti sejarah. Israel tapi Resael, Mbak. Ya Allah, Mbakku. Nduk. Didolek muter-muter gak ono Ora tibake apa. wis tekan kene alhamdulillah, tak pikir sampe nyantol nang ndi, Mbak. Meneh-meneh golek ono nang pasar kewan. Lah wong Ya, sampe dhewe boleh. numpak ya bis durung mlaku ya ketumpaki. Aku nggih Google Map lho. Map. Map, Nduk, Mbak. gak paham iki sing duduhi. Ya wis seru sing Iku kene lho. ono gambar pada motor. Iya. Iki Google Map. Wah, iki ngeyel arek. Mbak, udah kenalan? Ya udah, siapa ini, ini? Mbak. Ya itu loh, Mbak. Calon putu. Sing foto mau kirimno aku iku. Iya. Nggih sing profile anu nih. Gimana, Mbak? Produser TV 9. Kok seje? Loh, lebih ganteng apa lebih apa? Niku kula Photoshop. Sarah, mbalak wis ngomong. Kula edit. Mbalak wis ngomong. Nggih. Nek golek jodoh, nek golek pacar, iku sing dewasa lah apa arek cilik ngene kok. Ngapunten Mbak, mboten mengurangi rasa hormat. Kula niki sanes arek cilik, arek kuntet. Body aja, Mbak. Yang penting kok apa, Mbak? Yang penting hatinya. Nggih, hati saya bersih, saya memang seneng banget. Terus wawasan luas. Oh, Gitu loh. ngono Apalagi ta. apalagi yang nek dadi Heeh. cara iki sesuk iku duwe warisan. Sampun, Apa? seragam nih. Penyakit. Ya apa rek? Nggih, Aku ngono seneng swasembada pangan.
Oh, betul. Mbak di Mas, yo sini aku ini tuh mengayomi. Berpikir, kadang wong ngelono, wah desa. Padahal dia gak iso mangan nih kan wong desa. Betul, betul, betul. Sing nandur iki wong desa. berarti jenengan iki petani. Lho, nelayan aku. Yo petani kok iso ditakoni maneh. Lah iya aku mastekno, Mbak. Berarti jenengan Awake dhewe ngono oleh tani mulai aku cilik Mulai sampai tua. kecil, Mbak itu. Jadi ngerti pengalaman bertani. Lek carane Saking hebatnya aku itu nandur pari tokole suket tegi. Ya iku ampun. kayak nyanyian. Ora. Oh, berarti saking inovasi nih Oh sampeyan. iya. Tentang irigasi, tentang menyemai ngono ya awake dhewe. Akeh. Mangkane aku ki sakjane golek putu, judune Mang. Sarah iki. Loh. Cocok. Kula niki termasuk orang yang paham dengan bercocok tanam. Awakmu wis tau ditandur. Loh, mboten kula sing ditandur sih, tapi Maksudnya- ilmu nandur kula Ah, pinter. iya kira-kira awakmu tau nandur apa ae? Macem-macem, Mbak. Wah, Nggih. Iya nak. pondugi. Pondugong. Lontos-entosi mulai wow. Wow lontos itu ngajeng. Awakmu sik, apa, sik. Eh, Iki sapa? Niki Pak RT, niki Mbak, Mbak RT, Mbak RT sini. Mbak. Oh, Pak RT. Masalah. Yo matur suwun lho, Teh. Aku Nggih, kula entos-entosi. putuku nang kene ya ditelok-telok Pun ya. panjang wow adik niki Mbak kate ndugi. RT mulai lanjut. Duduk dulu. Teh awakmu ya Duduk dulu. kadang ya nandur-nandur ngono, Teh. Nandur kula mriki Cocok nandur-nandur iki. niki lho sampai teng meja-meja kula tanduri lho. Lega, lega, Mbak, lega. Yang lebih paham niku kula. Karena kula lebih paham untuk pembuatan irigasi, iri dengki. Terus mulai irigasi. Kula paham. Wong irigasi iku Irigasi kok iri. pengairan iso tutuk iri dengki. Lah nggih, mulai gara-gara Kira-kira. pengairan dalam. Nandur pari ku sing ditandur opone dhisik. Lho nggih, tanah isik to. Sing paling penting nandur pari ku apa? Apa teh? Duh, ya apa arek iki? Lho. Ya bener. Ngono. Benih. Lho ya kliru. Loh, Lah sebenarnya napa? apa lo, Mbak? Kan biasanya kan Yo. benih dulu. Kliru Mas ono bener sing bener iku keinginan. Oh iya, Nek bener, keinginan gak iso nandur. Sampeyan Sing sesuai tak- pertama iku keinginan. Tak rasa-rasano Mbak sampean kok wong tasawuf mergane tak delok mau di video arek mbek mlaku ngene iku. Iku wong lelakon. Sing keloro. Sing keloro. Iya. Lah niki baru benih. Ah, keliru. Wah, gak cocok. Loh, lah kan awakmu. keinginan Apa, Mbak? Apa, Mbak? Napa, Mbak? Habis keinginan, Sing terus... paling penting sing pertama keinginan. Terus Sing kedua iku katokan. Utawa celonoan. Hubungane niku napa? lho iya sih Iku teh. penting. Penting teh wong nandur. Awakmu kate nandur mosok kate gak katokan. Iya, Iya isi. Ya, Enak ya. Ya, Mas bos. Arif, Mas Arif. Gak apa-apa ya. Sik iki ceritane sewer urupane penting iki. Seru apa gak penting belas. Wong nandure kapan kene ya bingung. Pertaniannya mari penting. mari apa jenenge keinginan. Katokan. Katoan. Katokan. Pakai baju iku mau celana terus mari ngono baru benih. Lho, katok iku mau ditandur. Buat apa, Pak RT? Ditandur. Oh, mari. Baru yang namanya benih. Turung, wah kesusu ae. Napa? Mari niku terus Terus napa niku, Mbak? Lahan. oh lahan Cuma Oh, duwe iya, benih nek gak lahan. duwe lahan. Oh, duwe Oh, tanah iya, ini. iya. Kaya Lahan. aku ku tandur sampai panen. Urung panen. Gara-gara napa? Keliru duduk lahanku. Oh iya. Lahanku sebelah. Gak oleh ngepek lahan. Gak oleh. Gak melok panenku. Lahan baru. Baru benih. Nah, benih. Lahane ono, keinginan ono, gawe klambi, lahan Benih. baru benih. Benih. Oh. Lho, mboten saged. Mboten langsung benih, Mbak. Lah, terus? Kudu urip sik. Lho, lek Oh gak urip enggak, lah sampean saiki keinginan duwe,
klambi ya jangkep, lahan ono, beni ono, loh mati. Yo gak iso nandur. Oh iya. Bener. Ya, Mbak, berarti harus ditambahkan itu, Mbak. Urip. Mari urip. Baru keinginan. Gak keliru. Apa? Ambekan. Oh iya kadang ono barang urip gambekan ya ono. Ono. Sepeda motor iku ya urip. Urip. Tapi ya Mesin gambekan. iku ya urip. Urip. Ning gak ambekan. Wah, iki arti iki gak paham. Aku susu gak bikin bercocok tanam ya. Saking repot. Dadi nek biyen iku dipaculi, Iya. saiki gawe kontraktor. Kok kontraktor, Mbak? Sing mlaku niki, sing mlaku. Iya bener ku Traktor, Traktor lek kontraktor niku pengusaha. Tapi tuku dhewe gak iso akhire kontrak lho. Kontraktor ngono lho. Wah gak paham arek-arek. Iya kontra bener. Ngono lho. Ah sampean Dikontrak sik jenenge traktor dadi kontraktor. Ngono. carane anu iku. Saiki ku pertanian lebih maju. Alat-alat yo tuwe canggih. Nah, Ngono. Mbak sudah nanam apa aja di sana, Mbak? Sembarang kalir tak tandur. Saiki nandur. Dombamu wedok tas tak tandur. Ono oh, bawa itu. bojone sampean iku mereman. Enggak, maksud iki tak kongkon tandur polo Tandur. kependem. Polo pendem. Polo Iya. pendem. Polo pendem. Ora polo kependem. Lah iya, nanti pendem sithik. Nggih. Lah iya. Tapi kan gak kependem. Kalau di sini, Mbak, Polo pendem. di Surabaya ini kira-kira Mbak pengen Cocoke nanam nopo? apa? Kali ngino Mbak anu nih Mbak. Cocoknya apa, Mbak? Gentekan napas. Pikir oksigen baik. Oksigen. Ben. Aku kok malah kok Yo kabeh kentekan napas iku lho. Pikir aku mengita. Teh sampean pegel. Lek lahan ning Surabaya iki pancen wis jarang lahan. Nggih. Kudu sing cocok sing ditandur iku Iya. Napa Mbak? polo tembleser. Apa itu, Mbak? Polo tembleser kaya nopo? Niku napa? Nopo baliho suwe ngoten niku kan tembleser nemen. Wong dandane trek. Oh, mulai Indonesia. Neloni putune lek tembleser. Wong gak duwe nggen ngono gleser-gleser iki lho. Maksude ku Apa tanduran sing ono nisor. yo gak maksude ku Iki mbahmu ta? Lahan Padahal iku lho makane aku bingung kok. lahan iku lak sempit ta. Nggih kan wong mau. Iku biasane saiki gawe sistem hidrosonik. Hidroponik. Nang ngene ada iki lho. Hidroponik. Ah. Sing damel pipa sih. Iya. Niku hidroponik. Nggih, sing apik niku pipa rokok. Kan niku lak unci. Dadi pancen iki yo. Gak sih? Pemuda-pemuda arek nom-nom saiki ku sing nang desa budal nang kutha, Bener. budal nang luar negeri. Bener. Jarene golek penggawean padahal potensi. Potensi. Yang Potensi. Hah? Potensi. Potensi. Ganjel gusi. Nggih, mergane kathah. Potensine iku Bener. lak nang desa iku. Bener. Lahan-lahan ki yo kudu digarap. Bener. Ngono lho. Makane- Lek swasembada pangan kuat, negarane ya melok kuat. Waduh. Ya. Makane akeh petani sing nom-noman sing digawa nang luar Jawa kan melok organisasi ya niku. Urbanisasi. Iku Urbanisasi. transmigrasi. Iki lho. Wah, iki ansip ngono Lah kan. sampeyan wis sampeyan iki paham pertanian Mbak, gak udah tapi niki wonten petani-petani sukses Bener. yang mengembangkan di desa. Nah, iya iki Niki bener. tamune mriki, Mbak. Lho nek ngono iki aing tak pek mantu. Lho, mboten Pak Pujono pun sepuh. Weh, Beliaunya ini Nggih. gak kepengin sing keloro. Ngelaksanakno tadarus tani. Oh iya. Terus seperti apa Awakmu tuh? kudu belajar nek awakmu kepingin Nggih. jodoh putuku ya awakmu kudu iso bertani. Ya, Pak. betul. Nggih niku niki. Mati urip kudu bertani. Nggih. Niki sampean mari ngeten nggih. Mari acara Iya. iki. Iku Sing nyanyi ku Eli, Mbak. Eli, Mbak. Baru ngono suarane nek meneh melek orkesku ya. Oh. Melek Mbak emang punya orkes. Ono orkes Melayu gak leren-leren niku. Iku lak pelarian.
Iki Mbah mbek dipangan iki hasil Aran dipecut. Iki lho hasil tani lho. Iki oh alah ya iki sing arane polo kependem ya. Polo pendem. Polo pendem. Mangan sing akeh, engko ngombene sak jam kas santai mbek. Kamu kok Kosong kulitnya sih, Mbah. Carane lek mangan ditarik, ngono lho cek kesereten. Yang papat bongko aku. Apa rek? Iku hasil tanam daerah RT Songo kene, Nggih, Mbak. pole sampean ngriki mangane tak tanggapno elektron. Oh iki. Ben insyaallah lek sampean rene maneh tanggapno tanda bedhe. Meneh budal nang Kediri ya. Iya. Melok tandur. Lagu niku ndelok keadaane, Mbak. Lek lagu Lestari Alamku ngoten niku gomblo sekitar pertanian gen-gene. Lah iya. Nggih, lek Bengawan Solo niku Gesang niku nggih sekitar Bengawan Solo. Lek lagu Mangku Pudel niku niku gaene sekitaran pundi-pundi pun. Sing nggih pundi-pundi wonten lho maksudnya. Iya. Pancen gejala sosial, Mbak. Lah iya. Niki arek enom niki lho, tadarusan tani. Lah iya iki jare ana. Lho nggih niki tanggi. Tanggi. Tetangganya niki. Mbah, sama-sama Kediri. Iki Kediri ndi? Lho durung dereng kula sapa Kediri ndi. Niki kita sudah terhubung. Cak Sarip, Mbak Sarah, Mbak Robet. Kita sudah terhubung dengan tim Tadarus Tani 2 dari Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika masternya pertanian. Mbak Puji ono. Mbak Puji. Sugeng. Sugeng enjing, Mbak. Nggih. Luar biasa. Alhamdulillah. Nggih. Kacamata pinten Mbak Regi? Masalah pertanian kacamata. Ya enggak ya kan cek keakraban. Locok-locok Mas. Niku capile tuh Mas Den Puji. Wonten iki, mriki murah nih. Mbak Puji ngapunten kamerae didangakaken kamerae didangak. Oh, kurang dangak. Nggih, kurang dangak. Nah, pun saniki kula sing dangak coba. Mbak Puji, selaku Ketua LPPNU Kota Kediri loh. Niki wong yang luar biasa. Terus pundi niki Mbah cerita tentang pertanian monggo hari ini. Oke, alhamdulillah hari ini kita memang perlu lalu berpikir bahwa kita ini saat ini banyak kekurangan SDM atau petani muda sebagai generasi penerus pertanian kita. Karena kalau kita satu dalil itu allazi at'amahum ya Allah ini memberi makan. Artinya kalau memberi makan berarti kan harus nanam. Seperti tadi bercocok tanam. Salah satunya ya tanaman pangan. Saat ini memang perlu membuat atau memberikan informasi kepada masyarakat untuk senang atau menyenangi dunia pertanian. Oke, nah, kendala saat ini adalah kurangnya petani muda. Artinya petani-petani yang masih yang milenial. Generasi penerus milenial ini betul. Perlu dihidupkan. Umur 7 tahun ngoten nggih, Mbah. yang tapi harus dikenali. Belajar. Jadi belajar dikenalkan. Nggih. Diajak sawah, diajak mulai berkaitan dengan pertanian, manfaat tani dan sebagainya. Karena kalau tidak nanti kita akan menjadi krisis tani di era-era yang akan datang. Bahkan makan itu adalah kebutuhan pokoknya, itu status quo makan itu. Benar. Betul. Status quo, semua pasti makan. Berarti butuh generasi petani. Iya. Karena Mbah, ngapunten itu era sekarang itu memang milenial bajak sawah niku sudah bosen. Mereka lebih suka bajak lagu, baca karya. Terakhir bajak laut. Ngoten, Mbah. Ya memang petani. Mungkin teknologi sudah harus dimasukkan ke pertanian. Lah, leres. Ya, termasuk kita yang di Klaten, di Kediri, Kabupaten dan Kota Kediri. Dalam hal ini saya yang ada di Kota Kediri ini membuat satu komunitas baru tentang pertanian, yaitu
tadarus tani. Ini yang agak berbeda, di tempat lain mungkin belum ada. Jadi kita mempelajari pertanian berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, kitab-kitab ini, kitab apa yang lama, bahkan mungkin ada modifikasi dari kitab-kitab modern. Sehingga pertanian itu nanti dikemas secara menarik dan kita kembali kepada kemampuan, kalau bahasa kita itu nenek moyang kita. Misalnya zaman Majapahit kan dulu belum ada pupuk, kita bisa bersuasembada pada zaman itu, zaman kerajaan Kediri, Singosari dan seterusnya. Tuh. Tapi nenek moyang kita pelaut loh, Min. Ya enggak, tapi kan ini juga petani. Tapi juga kan tetap makan. Gitu. Walaupun pelaut tetap makan. Nah, termasuk kita ini melakukan riset-riset yang cukup sederhana ya, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk misalnya. Kita dengan membuat yang paling sederhana, yaitu dengan pupuk atau kompos organik. Bahannya cukup sederhana dan banyak sekali bahan kita, yaitu letong. Nah, tahu kenal letong, Mbak? Buat lagu letong. Kalau letong itu kan sapi. Kalau pitik ya bisa telek pitik itu. Lentong itu ya, Mbak. Atau kita sebut kotoran. Ya. Kemudian ada yang printil. Apa itu? Kucing kambing. Printil itu dawet kan, bahan dawet kudus. Bukan itu yang kalau sekarang Serindel ini ngone wedhus. Ya, printil itu kotorannya kambing. Nggih. Potensi yang sangat besar dan bisa kita gunakan untuk kompos fermentasi. Di Kediri kita sudah mengeluarkan 6 formula. LPPNU itu sudah mengeluarkan 6 formula yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan gampang buatnya. Jadi selama 21 hari. Nah, di ngaji tani yang kedua ini kita menitik beratkan materi itu di materi ngaji tani yang pertama dulu. Jadi ada formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 6. Itu masing-masing pembuatan kompos fermentasi dan bisa kita praktekkan. Nah, di ngaji 2 ini ada yang cukup menarik dan ini sebagai potensi menarik masyarakat juga. Napa niku, Mbah? Ada 3 materinya. Yang pertama itu tentang pemanfaatan tanah organik untuk pembuatan listrik. Ini menarik. Kemarin dipraktekkan. Jadi kemarin dipraktekkan ngaji tani. Jadi tadarus tani. Jadi dibuat tanah yang sudah organik, bukan pupuk organik ya, tapi tanah yang sudah organik. Itu kalau tanahnya organik itu mengandung muatan listrik. Kalau kita buat dasar itu dasarnya dari Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 12. Jadi ayat 12. Itu sebagai apa? Dalil yang kita ambil. Nah, aliran listrik yang ada di tanah ini kita buat, masukkan botol-botol itu tanahnya dan diberi elemen. Kemudian kalau di surat itu kan pakai air hujan sebenarnya ya. Pakai air hujan. Nah, karena posisi pas tidak hujan ya kita campuri, kan hujan itu mengandung garam. Kita campuri dengan garam dapur. Nanti sudah menyala. Kalau di praktek biasanya untuk menyalakan lampu LED itu cukup lama. Jadi yang kemarin kita praktekkan itu mulai hari malam Ahad, itu mulai awal Ramadan itu sampai nanti akhir Ramadan, 1 bulan tidak mati. Itu sampai berapa voltasenya, Mbak? Kalau ini kan penemuan baru, tanah organik itu bisa mengeluarkan listrik. Tapi memang ada alat penunjang juga nggih, Mbak? Alatnya cukup sederhana. Alatnya semuanya bekas ya. Jadi kalau itu nanti dalilnya surat ke-57 itu Al-Hadid. Al-Hadid tentang besi itu. Dan ayatnya itu ayat 25-26. Dalilnya. Nah, itu alatnya yang pertama adalah besi atau ompreng kalau kita. Elang atau panci bekas. Panci bekas yang sudah bekas, yang sudah pernah pakai masak itu. Nah, kemudian pakai
isolatornya menggunakan terpal yang dengan di bawah itu ya, terpal karpet yang dengan yang hijau di bawah itu. Oh, pakai karpet. Ya, pakai karpet itu pakai isolator. Kemudian pakai kabel. Kabel yang tembaga itu. Oke. Nah, itu nanti kalau dijelaskan secara teori di surat Ar-Ra'd tadi kan itu tentang petir ya. Nggih. Barko atau itu tentang kilat. Nah, kilat itu mengandung listrik, mengandung tekanan 150.000 km per detik katakannya. Itu mengandung listrik. Nah, kalau pas masih di dalam mendung itu muatannya positif. Nah, kena petir itu sampai ke bumi, nanti disimpan di bumi muatan negatif positifnya. Oh. Nah, tapi kalau buminya atau tanah itu ardinya arde ya kalau di listrik itu ardi kalau di Qurannya atau bumi kalau kita sebut. Nah, itu kalau dia masih organik murni, masih asli, itu bisa menyimpan. Oh. Tapi kalau sudah kena kimia, misalnya pupuk kimia atau pupuk putih saya ya, itu bisa energi tidak beraturan, tidak bisa dikontrol. Oh, nggih. Sehingga dari tahun kemarin yang kita mempelajari praktekkan kompos fermentasi, sekarang ini sudah bisa kita gunakan hasil tanahnya itu untuk listrik. Itu kira-kira. Jadi biasa itu. Keren. Kalau Program yang nanti pertama nggih, Mbah. ya, paling pertama ya. Kalau Indonesia, yang kita mulai dari Kediri itu bisa organik, insya Allah nanti di sawahnya petani itu tidak perlu pakai PLN. Nah, betul itu Pak. Iya benar, Pak. Pakai itu Narik air ya. Niku dan itu dalam insya Allah sudah bisa. niku dalam penelitian percobaan niku kesetrum ping pinten. Karena ini harusnya DC dan nyetrum. Oh, harusnya DC ya, Mbak? Ya, harusnya nyetrum, DC. Mbak. Bisa sampai 12 volt. 12 Betul, volt betul. bisa menyalakan listrik. Karena DC kalau AADC Padang, itu Mas, film. Mbak, padang. Ada apa dengan cinta? Mbak Puji, nanti program Siap. kedua, program ketiga kita rembuk lagi di segmen berikutnya karena masih ada yang mau lewat. Makanya buat milenial terus berkembang. Di daerah saya itu gara-gara merawat Apa? sawah anak muda, sekarang hasilnya miliaran setelah sawahnya laku gitu. Didol. Didol. Ya itu. Makanya Partai bisa. Didol sawah. barusan adalah lagu yang menceritakan tentang otomotif. Ngono kok otomotif. Apa, Ngono Mbak? golek iwak. Wong pertanian kok otomotif. Partai bisa. Sombong amat. Hari ini kita milenial, teman-teman ini memang harus banyak belajar pada orang-orang terdahulu untuk bisa belajar tentang pertanian. Bahkan pertanian tadi di Tadarus Tani itu diambil dari Al-Quran, diteliti langsung. Itu bab pertama yang tahun ini itu bisa menemukan aliran listrik dari tanah yang organik. Ini berarti biasa luar ini. Luar biasa, biasa. Biasa. Jadi saat tanah itu mengandung listrik, Mbak, lah sampean masuk. Aku. Iya. Seneng lek rambutku jegrik-jegrik ngono. Bentar deh, Ya, kalau tanah boleh. itu sudah mengandung listrik, kira-kira siapa yang berbuat ya? Duh. Kok sampai bisa mengandung? Kok iso? Maksudnya iki muatan. Muatan duduk bobot. Muatan Ya, iku sing apa, silat ngene iki lho, muatan. Muatan. Kita sudah terhubung dengan Ketua LPPNU Kota Kediri, Mbak Pujiono, yang tiap tahun memang memberikan inspirasi baru bagi milenial-milenial yang nonton di TV 9. Saking senengin nang tanah sampai gak tahu mrene. Iki lah Zoom tok. iki lah ono sing gorong ngerut am. Apa, Mbak? Apa? Iki mulai kapan iki? Apanya? Iki lho. Ya mulai segmen sebelum ini ku. Tutuk maksudnya iki lho. Apa? Mbak sapa? Abu Ji. Tadarus Tani. Kata terus tani iki mulai Mulai kapan? sik tas iki lho. Eh, Segmen sik tas iki lho. kae durung panen berarti.
mulai tahun kemarin Mbak kita harus dua Mbak. Prosesnya udah lama. Lah iya kan wong kan gorong ngeru mulai kapan. Makanya kita tanya ke Mbak Ini Pujiana perlu langsung. dicontoh, perlu ditiru. Monggo, Mbak. Inspiratif. Cerita. Ya, oke. Jadi Tadarus Tani yang tahun ini adalah yang kedua. Loh, niki sudah ganti toh? Ini Mbak. spesifik, oke, spesifik tahun kemarin sudah ada. Kalau tahun sebelumnya mulai 17 itu kita ngaji tani, Oh. kabupaten kota sampai ke 6. Nggih. Dan kita spesifikkan lebih spesifik di pelajaran khusus yang kalau Tadarus Tani ini istilahnya lebih diperdalam, dalam yang bisa dipraktekkan. Nah, yang tahun kemarin tentang kompos, tahun ini sudah ada 3 materi. Yang pertama tadi listrik, itu tanah organik, untuk listrik. Dan yang kedua untuk minggu depan, malam ahad depan, insya Allah itu materinya tentang kompos nabati. Kompos Nabati itu dari kompos tumbuhan nabati. Oh, atau pupuk nabati. bisa dimakan ya Mbak ya? Ya itu Kalau yang mau nggak apa-apa. Pupuk bisa dimakan. Maksudnya bukan kerupuk ya, tapi pupuk. Ya. dimakan tanaman nggih Mbak Puji nggih. Jadi gini, kan setiap tumbuh tanaman, untuk tanaman padi, tadi katanya kan tanam pari tumbuh keteki. Nah, niki Mbak, niki Mbak Robin Ketekinya niki. itu ketekinya itu kalau dikumpulkan jadi satu, nah itu bisa dijadikan kompos. Nanti tidak perlu pakai pupuk lain. Itu nanti begitu. Misalnya ada di saluran air, galengan, di dekatnya tanduran itu ada rumput-rumput yang tidak. Bahkan itu dibabat misalnya kemudian diolah menjadi kompos. Jadi nanti kita tidak perlu mengangkat kompos dari tempat lain seperti kompos yang kita ajarkan fermentasi itu dari pupuk dari hewan. Ini pupuk dari di tanah sawah itu sendiri. Oh, alami ya Artinya, Mbak. ya alami. Jadi Dan minggu depan insya Allah kita ajarkan. rumput-rumput itu bersih, Min. Jadi Dia termasuk rumput tetangga. Oh, nggih. Wonten nek niku rumput tetangga wonten anune, Mbak. Benten Ini iki, anu Mbak. niki jelas lagune Ebit dirubah nih. Aku Kowe mboten wonten bertanya kepada rumput yang bergoyang. Iya. Ya, tapi sekarang rumput tidak hanya bergoyang, tapi kita manfaatkan jadi bahan kompos untuk pupuk kalau Nah, kita- Rumput apa saja, Mbak? Niku, Mbak. semua bisa dari yang Kaki. rumput bisa, daun-daunan bisa masuk itu yang Rumput gajah juga bisa nggih, Mbak? bisa semua semua Kalau- organik bisa. Oh, rumput gajah bisa ya. Rumput gajah, Ini iya, sama masuk. kandangnya apa mboten? Termasuk nanti kebun, sisa-sisa pertanian itu bisa kita olah. Rumput Jepang nama sakit, Pak. Iku Rumput plastik. Jepang yang Iku rumput Jepang plastik. itu kan ada dua, ada yang rumput hijau yang untuk taman itu dan rumput Jepang yang plastik yang Nggih, tani ya bisa. Nah, awakmu lah iku duduk rumput Jepang, tali rapia. Nah, Oke, dan terus kemudian materi yang ketiga itu nanti tentang perbanyakan bakteri pengurai. Oh, yang bakteri pengurai kayak amoeba gitu, Ya. Mbak nggih. Ya, untuk pembuatan komposnya itu Masih kita proses buatkan mungkin di pertemuan terakhir. Nah, Itu nggih. kita buat perbanyakannya. Tapi Kita bisa cara membuat sendiri cuma lebih cepat memperbanyak. tapi cara buatnya bahan-bahan untuk bakterinya deket nggak, Mbak? Dari sekitar masyarakat, nggak terlalu Oh, jauh. dekat sekali. Ada di tempat kita semua. Oh, ngoten. Semuanya ada di tempat kita. Nah, inilah sebenarnya yang membuat masyarakat itu nanti tidak fobia dengan pertanian. Betul. Karena pupuk mahal. Yang Oke. kedua bibitnya juga mahal juga. Oke. Yang ketiga kemudian hasil panennya tidak bisa kita prediksi, Oke. masuk air, perangan dan lain-lain. Ini kita satukan, nanti bisa menjadi namanya kalau sekarang multiplier effect tadi kalau Luar biasa. atau istilah di umumnya itu pertanian terpadu. Nggih. Tapi kita berdasarkan tadi Quran, misalnya Nabi Nuh. Ini ceritanya salah satunya Nabi Nuh, di dalam kapal itu kan ada kehidupan. Ya, ada harimau, ya ada hewan-hewan, ada sapi, nah itu kan saling membutuhkan, saling makan di dalam kapal Nabi. Itu misalnya seperti itu sebagai dasarnya. Kemudian juga Nabi Idris
yang menemukan buah itu. Nabi Idris itu. Jadi saya sampai ganti kopiah ini. Nggih, mboten apa, Pak? Iya. Supaya ada bedanya. Oh, ada bedanya. Karena yang topik tadi menyimpulkan kita orang lapangan. Kita bisa. Nah ini agak teori ya, teorinya Kiai tapi. Leres niki, Mbak. Derek Kiai terutama yang tak beda. Karena kalau lembaga pengembangan pertanian NU itu ya ada hubungan manusia, ada hubungan dengan Tuhan. Betul, Mbak. Ini jadi kita nanam pun tidak bisa lepas dari situ. Bahwa nanam, kalau makan itu adalah yang memberikan Gusti Allah, berarti makan, yang memenuhi makan itu adalah kewajiban. Kalau wajib itu kalau kita nggak mau bertanam kan dosa. Betul, Mbak. Ya, kalau kita nggak wajib ya sunnah lah. Artinya kita bercocok tanam itu apapun hasilnya itu adalah sudah sunnah, sudah ibadah, sudah beribadah. Masuk membuat ibu. Masuk kita gini. Sampai hari ini, kalau tahun kemarin kan saya menyampaikan ada produk kita namanya G200 padi. Betul. Benih, untuk benih, tapi tidak diperjualbelikan. Nanti untuk kalangan sendiri, sistem nempel. Itu kita sudah meneliti, itu padinya Majapahit, itu sekitar 7 bulan kalau zaman dulu. Sekarang 105 hari sudah panen. Oh, cepat tinggi tapi. Hari berarti. Ya, 105 hari. Itu tapi jenis yang gogo yang 6 bulan dipendekkan 3 bulan gitu, Mbak. Dia dipendekkan 3 bulan. Oh, nggih. Kan lebih Terus tinggi tuh. ini yang sekarang ini yang baru panen kemarin itu dibuat lagi yang G80 namanya. 80 hari panen. Lebih cepat lagi. Ini mempraktekkan nanti mudah-mudahan bisa sehari panen ya. Oke, sehari panen distributor, Mbak. Iya itu. Tinggal beli. Itu kalau kita cerita Swargo nih kita ceritain Mbah Kiai kita dulu kan. Kalau di Swargo itu sekarang nanam padi misalnya pas sampai ujung, nah yang pertama ditanam itu sudah panen. Sudah kira seperti itu ya. Jadi itu kita bisa mempercepat. Ada teori, ada hitungannya. Ada hitungannya. Ya padi normalnya sama dengan ayam kalau dengan mengamati. Kalau dulu dengan bahnya misalnya pada saat sebelum tahun 85 itu diceritain ayam 2 bulan bisa dimakan kan nggak mungkin kayaknya. Lama, Mbak. Tahunan. Sekarang ini saat ini di tahun 2023 dan Maret ini 25 hari itu ayam sudah bisa digoreng. Yang kemarin masih 40 hari, 41 hari, iya. Sekarang sudah 25 hari sudah besar, itu di bawahnya sekitar 1,5 kilo. Ini kayaknya ada penelitian jadi 1 hari, Mbak. Itu ayam sorry, Mbak. Jadi, ayam sorry nggak jadi. Lucu. Jadi minta maaf. Nggak jadi, minta maaf. Jadi ayam sorenya nanti pas hari raya itu. Berarti yang bisa sehari untuk bisa dimakan ya. Iya. Itu kira-kira. Jadi kalau kita LPPNU itu sudah mengawali. Dan nanti yang paling utama saya sampaikan sedikit bocoran ya. Bocoran saja, walaupun belum diumumkan ke masyarakat. Tapi bocoran kita juga sudah alhamdulillah bisa mengembangkan. Nanti kelanjutan dari semua itu tadi ya, semua proses yang kita kerjakan itu di Kota Kediri, di Kabupaten Kediri, CNO-nya sudah meneliti tentang kurma. Sudah bisa, ya kalau biasa di Arab ini artinya di sini sudah bisa membuahkan 16 jenis dari 159 jenis yang ada. Wah, nggak butuh, tapi belum untuk dirilis ya, belum untuk dirilis. Dan alhamdulillah kita sudah menanam cukup banyak ya sekitar hampir 1 hektar lah. Asik, luar biasa Pak Puji. Ini gue sakit. Ditunggu saja nanti TP9 harus datang ke sini. Betul. Ini contohnya sakit dikirim Mas. Nanti sekalian kasih Ka'bah, Mbak, buat manasik. Sekalian kan suasananya itu loh. Ya kurma kan udah harus di sana, makanya Pak Puji memberikan ini mau. Mbak Puji, kita berangkatnya dari sana. Oke. Kita
Terima kasih. Ini luar biasa hari ini teman-teman milenial dapat pencerahan bahwasanya dari bertani kita juga bisa berbuat sesuatu. Makanya tadi ada penguraian bakteri karena ada bakteri jahat dan bakteri baik. Ini dulu bersaudara karena yang satu nggak mondok, yang satu mondok. Akhirnya timbul anak ngumpulnya bakteri ki nanti sih. Bak mandi. Mbak Puji mungkin salam-salam. Oke, kita terima kasih salam-salamnya Mbak Puji untuk keluarga dan teman-teman pertani. Salam untuk semua pengurus PC LPPNU se-Jawa Timur. Untuk ketua kita Gus Yani BWNU Jatim. Ya sudah kita lapori berbagai kegiatan kita. Dan juga kepada para petani terus semangat. Ya, apapun yang terjadi, hasil nomor 2 menanam itu sudah sunat, ya sunatullahnya. Nanam itu sudah dapat ganjaran. Sudah ibadah. Nanti, karena di Swargo jannah itu adalah taman ya, taman itu berarti kan ada tanduran. Kalau kita di sini sudah pertanian juga. Kalau di dunianya sudah belajar pertanian, insya Allah nanti di akhirat juga tidak jauh-jauh masuk ke dalam jannah. Nah, betul. Amin ya rabbal alamin. Karena pertanian itu cosplay dari surga. Ya betul. Jadi itu istilahnya, Mbak. Benar. Nanti ada air mengalir. Sampai Sawah banget lah, sawah banget. Makanya Mbak Puji kita terima kasih, guys. Selalu memberikan inspirasi buat teman-teman muda. Karena teman-teman ini sudah nggak tahu budaya tani, sudah budayanya sekarang ngecip, budayanya gimana, itu budaya baru. Jadi kita terima kasih banyak kepada Bapak Pujiono, Mbak Pujiono selaku Ketua LPPNU Kota Kediri. Ini luar biasa. Sekarang sudah mengerti toh? Aku. Iya. Tentang pertanian. Durung ngerti. Sampean lek durung ngerti nang Kediri dhewe kok. Oh, di plek. Oh, tetangga. Plak. Iku jakeran jenenge. Iku sampean diantemi jenenge. Makanya kita hari ini ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga tadarus tani kedua ini menjadikan berkah tersendiri bagi seluruh komunitas dan bisa dicontoh buat komunitas-komunitas yang lain. Yang bisa ikut tadarus kedua ini mungkin bisa umum nggih Mbak Puji untuk yang bisa ikut. Oh, untuk umum. Kemarin sekitar 65 sampai 70 orang yang datang. Itu ada fataya juga. Ada fataya. Saya pesen IPPNU Mbak Puji ya nanti. Karena kita butuh milenial yang luar biasa mengerti tentang pertanian. Kita terima kasih Mbak Puji, terima kasih Mbak Robert. Terima kasih. Casarin, pokoknya kita akan memberikan inspirasi terbaru buat milenial, buat pemirsa agar wacananya lebih luas.